Terus tiba-tiba dia WA, Helmi, ini di lantai sekian ada jemaah warawiri pegang pisau. Waduh. Gak mau tidur gitu. Waduh. Jadi dikirim foto gitu, ya pisaunya gitu. Benar yang dibilang Bang Kohar gitu. Saya pikir ini hanya menyelesaikan tugas begitu ya, sebagai petugas haji gitu. Tapi ternyata nggak ada perasaan connected gitu. Ketika mereka itu pulang, saya nggak kenal kakek ini siapa atau apa gitu. Tapi ketika dia memasuki bus dan mau beranjak pulang ke Jeddah gitu ya, dia melihat saya gitu, dan kemudian menyalami, aku pamit ya Nduk gitu ya, dengan bahasa Jawa gitu ya, aku pamit ya Nduk, iya Pak, pergi hati-hati ya Pak, sugeng tindak gitu ya, kita bilang itu. Ternyata itu tidak sengaja tuh rasanya semedot gitu ya kalau dan saya meneteskan air mata di situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar haji muda semua? Nah, sekarang kita lagi ada di Iqra Talks nih. Iqra Talks ini adalah podcastnya BPKH yang bakal ngebahas hal-hal terkait seputaran haji. Barengan saya Rizky Impu Saputra, dan di episode ini nih, ini ada something special nih. Something specialnya kenapa? Karena BPKH untuk pertama kalinya itu akhirnya mengirimkan petugas haji dari internal BPKH. Dan kalau misalkan teman-teman semua masih pada bingung BPKH apa sih? Yang pastinya kan semuanya udah pada tahu ya, apalagi kalau misalkan udah subscribe nih, apalagi udah 100.000 subscriber BPKH yang ada di YouTube kita. Dan BPKH itu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama adalah merasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lalu juga BPKH itu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji. Dan kalau misalkan kita mau ngomong lebih jauh, kayaknya kita langsung aja kali ya. Kita mulai dengan pantun. Jalan-jalan ke Arab Saudi. Ini dia petugas haji. Pantun macam apa itu? Oke, jadi teman-teman semua haji muda, kita sekarang udah bukan kedatangan, karena udah berkantornya emang di sini. Jadi teman-teman ini memang bertugas di BPKH, dan alhamdulillah di tahun 1444 Hijriah atau di tahun 2023 Masehi itu akhirnya berangkat menjadi petugas haji. Nah, berangkat dari situ bakal banyak banget cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman spiritual, atau mungkin hal-hal yang lucu. Dan yang pastinya juga haji tahun ini kan juga punya tagline haji yang berkeadilan dan ramah lansia. Nah, mungkin banyak banget cerita-cerita kali ya, mau melayani jemaah-jemaah yang mungkin masih muda, terus juga kalau misalkan jemaah-jemaah yang sudah lanjut gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari datanya sendiri, itu sampai 30% jemaah haji itu adalah lansia. Jadi kayaknya petugas haji tahun ini tuh punya cerita-cerita yang menarik nih, cerita-cerita yang seru, cerita-cerita yang mungkin menyentuh emosi kita. Yuk kita kenalan dulu ya. Yuk kita kenalan dulu ya satu-satu nih sama para petugas haji yang berasal dari BPKH. Nah, sebagai informasi juga ada 5 orang sebenarnya. Jadi ini 3 orang pertama, nanti 2 orang lagi juga bakal lanjut di episode selanjutnya ya. Nah, kita mulai kenalan nih. Yuk, Ibu Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kurang semangat. Ayo. Ini sore-sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita di sini nggak usah formal-formalan ya. Karena kita di sini Iqra Talks ini casual gitu. Jadi kita cerita, kita seru-seruan, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, yuk kenalan dari yang paling, kalau misalkan ini paling kiri. Ya, perkenalkan teman-teman haji muda ya, haji muda. Saya Zuhelmi Baba Hussein. Nah, kalau tadi Mas Rizky pakai nama tengah, saya juga pakai nama tengah. Bapak ya, panggilannya Bapak ya? Bapak. Ya, saya di BPKH bertugas sebagai manajer pencairan dan pelaporan program kemaslahatan. Kemarin ketika bertugas di Arab Saudi sebagai petugas PPIH, saya bertugas di bidang layanan jemaah lansia dan disabilitas. Jemaah lansia dan disabilitas. Ya. Jadi yang tugasnya ngedorong-dorongin itu dirimu ya, Pak ya? Iya. Waduh. Gitu. Dan di BPKH sebagai manajer pencairan dan pelaporan program kemaslahatan. Ya. Oke, yang kedua nih yang paling cantik di sini nih. Waduh, kok pipinya merah-merah, Bu? Panasan.
Saya biasa dipanggil Kakak Nurul. Oh, Kakak Nurul. Oh, saya tahunya main piano itu. Kak Nurul. Oh, itu Kak Nunu ya. Kakak Nurul. Saya kemarin di Mekah, pertama di Madinah, saya menjadi petugas layanan lansia dan difabel. Kemudian karena dimutasi ke Mekah, di sana saya bertugas jadi petugas konsumsi. Jadi saya merasakan dua pekerjaan yang berbeda. Oh, tapi kalau misalnya di BPKH, Ibu sebagai apa nih, Bu? Kakak sebagai apa, Kak? Kakak sebagai humas, hubungan dengan mas-mas. Oh, dengan mas-mas. Waduh. Bukan ya? Mas Slamet, jadi itu paham banget ya tentang Mas Slamet ya. Hubungan masyarakat, betul. Kepala divisi ya. Ya, oke. Bos saya. Ini nih yang ketiga nih, yang paling tidak ganteng. Oh enggak dong, ini ganteng banget ini. Doni Alamsyah. Doni Alamsyah KW ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Muda. Waduh, santun Nama saya sekali. Ahmad Kohar Syakir. Masya Allah. Kebetulan pada saat penugasan menjadi PPIH di Arab Saudi, saya bertugas di sektor 1 Madinah dan di layanan lansia untuk gelombang satunya, dan gelombang 2-nya saya di BKO kan di akomodasi. Oh, di akomodasi. Jadi pertama di lansia, habis itu ke akomodasi. Di akomodasi. Oh, kenapa itu? Gara-gara nggak bisa ngurus lansianya atau gimana? Menyerah gitu, menyerah. Jadi memang akomodasi di Madinah itu berbeda dengan di Mekah ya. Jadi di Madinah di gelombang satunya sempat ada crowded dan agak kekurangan personil. Jadinya beberapa personil dirombak ulang sehingga diperlukan adanya tambahan di akomodasi. Jadi saya diperbantukan di akomodasi di. Jadi tetap di Madinah tapi ya, tetap di Madinah. Oke. Ini kayaknya seru nih. Tadi Baba Zuhelmi itu tadi tugasnya lansia dan juga difabel. Iya. Iya. Bu Nurul tadi konsumsi Dan lansia. Konsumsi lansia. Dan kalau Mas Kohar tadi lansia dan akomodasi. Waduh, ini banyak banget cerita nih, kayak semuanya berhubungan dengan lansia. Karena di sini juga tagline-nya tadi ya, berkeadilan dan ramah lansia. Nah, gimana rasanya ketika pertama kali tahu kalau misalkan menjadi petugas haji? Iya. Yang pasti bahagia lah ya, bahagia, bersyukur. Kenapa kesempatan mungkin orang untuk berhaji saja itu sudah merasa maksudnya mendapat panggilan untuk berhaji saja itu sudah puncaknya inilah bagi kita umat muslim kan, menyempurnakan rukun Islam kelima ya. Iya, betul. Apalagi ketika mendapat panggilan untuk melayani sebagai petugas, melayani jemaah haji sebagai petugas, yang pasti sangat bersyukur ya, sangat bersyukur karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak sembarang orang bisa mengalami itu. Oke. Menurut saya ini juga sebuah privilege ya. Jadi beyond lebih dari sekedar menjalankan ibadah, tapi ikut terlibat dalam proses yang memudahkan. Oke, nggak nyangka berarti awal-awalnya nggak nyangka sama sekali kalau misalkan akan berangkat tahun ini. Iya. Nah, kalau Bu Nurul gimana? Bahagia juga, Bu? Banget. Oh, sampai nyanyi, aku bahagia gitu. Kayaknya nggak cuma nyanyi deh, tapi tiba-tiba seperti mimpi nggak ya gitu ya. Keren seperti mati lampu. Jadi setiap kali ada penyelenggaraan ibadah haji, karena kita sehari-hari sebagai humas BPKH begitu ya, kita tahu kapan haji tahun ini berangkat, pulang apa gitu. Saya cuma di batin itu cuma diem gitu. Aku kapan ya bisa ya gitu. Sedangkan saya sendiri juga baru mendaftar itu setahun yang lalu gitu. Jadi rasa-rasanya dengan antrian yang puluhan tahun begitu, saya cuman hanya bisa terpekur diam ya, sabar semoga nanti ada rezeki atau ada jalan gitu ya. Jadi pas tahu ternyata terpilih itu jadi rasanya luar biasa banget, seperti doa yang terjawab. Wah, luar biasa. Ini jawabannya. Ini jawab tuh kayak begitu. Nah, berarti Anda harus lebih bagus lagi jawabannya. Silakan Mas Kohar. Iya. Alhamdulillah ya Mas Rizky ya. Iya. Jadi waktu saya dikabarin berangkat itu sama atasan saya, anggota badan pelaksana, nelpon, harus berangkat gitu. Hah, yang bener nih gitu. Jadi agak kaget juga gitu. Kaget campur seneng gitu. Ini berangkat kemana, ke Bekasi? Tapi masih belum percaya dan gitu, masih oke, siapa insya Allah gitu. Terus kita masih menunggu kepastian, itu kan belum ada pada saat itu ya, baik itu surat tugas ataupun hasil apapun itu kan nggak ada.
Jadi cukup deg-degan juga. Terus tiba-tiba dikontak sama SDM untuk kasih KTP untuk disetorkan ke Menak gitu, untuk mendaftarkan dirinya sebagai petugas haji di aplikasi seleksi petugas haji itu. Bukan aplikasi pinjol ya. Terus habis itu beberapa hari berikutnya Helmi ngabarin, udah daftar aja, login, terus nick kita udah muncul di situ. Waduh, luar biasa gitu. Jadi di aplikasi web seleksi petugas hajinya Kemenak itu ternyata nick saya udah terdaftar. Dan mulai saat itu ya kita udah meniatkan diri buat mewakafkan diri kita untuk melayani tamu Allah. Wah, luar biasa. Subhanallah. Bang Kohar. Mewakafkan diri loh. Nah, berarti kayak begitu ya Mas Kohar ya. Nah, kalau misalkan berarti kan akhirnya berangkatlah menjadi para petugas haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji sendiri. Nah, terus habis itu udah sampai di sana. Ini kan pasti kan ada semacam culture shock ya. Dari yang tadinya di Jakarta ya udah hidup fine-fine aja gitu, melayani jemaah dalam bentuk hal yang berbeda gitu sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji, dan sekarang harus berhadapan langsung, harus berada di lapangan, ketemu jemaah langsung dan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Nah, challenge-nya apa tuh? Kita putar dari Kohar biar nggak nyontek. Ya, memang kita kan sebagai berlima sebagai petugas haji itu memang sebagai insan BPKH yang memang sudah setiap hari pekerjaannya adalah melayani tamu Allah ya. Karena kita di sini di balik layar kita mengelola keuangannya agar lebih optimal gitu, diinvestasikan atau di bidang kemaslahatan. Nah, di lapangan itu ketika kita ditugaskan sebagai PPIH itu kita benar-benar bersentuhan langsung dengan jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan itu luar biasa pengalaman dan pelajaran yang luar biasa buat kita. Di selama ini kita di ruangan ber-AC, enak dingin, itulah yang kita lakukan untuk para jamaah bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Kalau bisa dibilang Mas Kohar ini kan manajer di investasi dan surat berharga ya, yang selama ini memang sebagai divisi yang memberikan mengembangkan nilai manfaat ini, memberikan nilai manfaat ini gitu. Dan sekarang ketika sebelumnya kan nggak bersentuhan dengan jemaah gitu, dan sekarang ketemu langsung nih. Betul. Jadi kita tahu esensinya apa sih yang selama ini kita lakukan, bahwa yang selama ini kita lakukan menghitung investasi, risiko investasi segala macam itu hasilnya adalah untuk ini semua gitu. Terlihat ya wajah-wajah para jamaah yang merindukan panggilan Allah yang sudah bertahun-tahun mengantri, akhirnya mereka dapat berangkat, itu suatu yang luar biasa gitu. Makanya ketika kita insan BPKH menjadi petugas haji itu adalah suatu sempurna sekali gitu. Momen yang sangat-sangat perfect lah ya. Perfect lah, jadi kita tahu semuanya gitu. Nah, kalau Bu Nurul, Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan Ibu di bagian konsumsi, dan kayaknya banyak cerita-cerita seru nih, apalagi yang challenging, konsumsi untuk jemaah yang lansia. Itu kan beda ya dengan jemaah yang mungkin masih muda atau mungkin yang masih fit lah gitulah. Gimana, Bu? Iya. Kalau pertama kali kan saya di lansia ya, tidak langsung dikonsumsi. Nah, di lansia itu yang kami lakukan pertama kali adalah bertemu dengan tim kesehatan begitu, dan dari hasil pertemuan itu kami mendapatkan keterangan bahwa banyak sekali lansia yang memiliki problem untuk mengkonsumsi makanan yang di menunya disamaratakan begitu, sedangkan menunya jika dibuat berbeda-beda pun juga tidak mungkin gitu. Nah, ini bukan kendala, ini tantangan di lapangan ya. Nah, ternyata ada yang kena stroke begitu ya, post stroke ya. Jadi pernah terkena stroke begitu dengan kondisinya yang berbeda gitu. Kemudian ada yang kena radang tenggorokan karena perbedaan cuaca. Jadi pada saat menelan itu sakit gitu, dan dengan beras yang menu yang tidak berkuah seperti itu tentunya menyulitkan mereka. Terus ada lagi yang sudah ompong ya, nggak punya gigi, itu beneran udah habis semua giginya gitu. Nah, mereka tentu butuh makanan yang lebih lunak, sedangkan yang diberikan adalah nasi dengan lauk yang kering untuk menghindari agar tidak mudah cepat basi seperti itu, dan juga buah gitu, dimana buah itu mungkin buat kita yang punya gigi makan buah bisa gitu, tapi kalau untuk yang lansia kan cukup mau sampai ada yang pakai sendok itu dikeruk-keruk begitu. Gitu. Nah, itu sih yang membuat saya terpanggil gitu ya. Nah, sehingga dari tim kesehatan untuk yang benar-benar urgent, saya ini sengaja membuat bubur gitu sedikit jumlahnya ya,
bubur, puding, terus kacang hijau gitu kita bagikan kepada yang memang dia menderita sakit itu. Dan itu pun datanya juga dari tim kesehatan semua. Jadi siapa-siapa aja mungkin nggak bisa nelen dengan sempurna makanan-makanan yang kayak nasi gitu ya. Akhirnya dikasih bubur sebagai alternatif. Nah kalau Bapak gimana Pak? Ya, untuk bidang layanan jemaah lansia dan disabilitas ini sendiri kan perdana ya. Perdana ada bidang layanan jemaah lansia dan disabilitas ini di dalam struktur PPIH. Ini dibentuk karena faktor banyaknya. Ya, karena banyaknya jemaah haji lansia di tahun ini yang sampai 30%, 66.000 sekian, hampir 67.000. Ya itu kan merupakan dampak kebijakan tahun lalu ya yang membatasi usia. Sekarang ketika dari Kerajaan Arab Saudi sudah membebaskan, tidak ada batasan usia sehingga tinggilah gitu. Jadi persentase dari jemaah lansia itu tadi. Nah, karena ini merupakan tusi yang baru ya di dalam struktur PPIH itu, sehingga kita itu kadang di lapangan dituntut dan ditantang untuk bisa berinovasi. Kayak tadi Bu Nurul jadi dengan masalah yang dihadapi di lapangan harus dituntut bisa agile, bisa dinamis, berinovasi, menciptakan solusi-solusi baik itu solusi jangka pendeknya, jangka panjangnya untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Yang memang sudah ada ketika BIMTEK itu sudah disampaikanlah SOP kerjanya seperti itu. Tapi memang praktik di lapangan dengan teori pasti ada pasti ada gapnya. Pasti ada gapnya sehingga dituntut untuk kreatif menciptakan solusi-solusi baru gitu. Iya karena kayak Bu Nurul tadi mungkin langsung melihat keadaan ini nggak bisa kayak begini nih, kita harus membuat something yang lebih works gitu loh buat jemaah hajinya sendiri kan. Nah berarti kalau misalkan dari segala macam yang sudah dilakukan ini kan memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah gitu. Nah kalau misalkan buat para petugas sendiri itu fasilitasnya itu seperti apa sih? Karena kan kalau misalkan kita ngelihat kalau jemaah semuanya udah ada hotelnya, terus habis itu makannya juga aman dan pokoknya semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Nah kalau petugas-petugas ini nih orang-orang yang di belakang layar kita kan juga pengen tahu nih. Nanti pasti juga punya videonya, nanti boleh di-share ya cerita-ceritanya gitu. Gimana? Kalau dari kesehariannya, terus habis itu sampai makan, tidur dan segala macam. Ya, kalau petugas PPIH itu ditempatkannya itu di biasanya hotel yang menjadi kantor sektor gitu. Oh, berarti bukan sama jemaah gitu ya? Bareng jemaah. Oh, bareng jemaah juga. Bareng jemaah. Jadi mungkin Mekah dengan Madinah agak sedikit berbeda ya. Nanti Kohar bisa di menceritakan Madinah. Versi Madinahnya. Kalau di Mekah, sistem akomodasi hotel itu adalah satu gedung hotel itu disewa selama satu musim haji. Nah sehingga untuk Indonesia saja. Untuk jamaah Indonesia, sehingga memang dalam satu hotel itu tidak bercampur dengan jemaah-jemaah dari negara lain. Dari Vietnam nggak ada ya, dari Laos gitu nggak ada ya. Nah jadi nanti dari sekian hotel di dalam satu sektor, mungkin kalau case saya yang di sektor 10 ya, di distrik Misfalah waktu itu, Misfalah itu letaknya di selatannya Haram, selatannya Masjidil Haram, itu ada 13 hotel dengan kapasitas yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian ditunjuklah satu hotel yang biasanya letaknya di tengah, sehingga dari satu sektor itu bisa menjangkau semua hotel lah gitu ya. Menjangkau semua hotel bisa letaknya di tengah, ditunjuk menjadi akomodasi kantor sektor di situ. Nah di situ petugas ditempatkan berbarengan juga dengan jemaah lainnya gitu. Kalau makanan gimana Bu? Bu Nurul kan hituin konsumsi. Itu makanan itu digabungkah sama jemaah makan bareng-bareng atau gimana? Vendornya tersendiri ya. Karena kalau jemaah itu memiliki sistem manajemen tertentu gitu. Kami selalu mengisi faturoh gitu ya namanya ya, kayak resi slip gitu ya. Jadi kloter 69 Solo misalnya gitu ya, dia terdiri dari berapa rombongan, satu kemudian kloter berapa itu ada catatannya gitu, yang itu harus presisi banget gitu. Jadi manakala ada yang meninggal dunia, wafat atau apa itu juga
langsung berkurang. Kita harus update dengan data-data semacam itu. Nah kalau untuk konsumsi petugas menunya juga tidak jauh berbeda, cuman dia tidak perlu pakai mekanisme administrasi yang begitu-begitu tentunya. Karena kan kalau misalnya bisa dibilang ya jemaah oke makan, tapi kalau misalkan petugas ini adalah orang yang mungkin ya dia kerja untuk jemaah segala macam ya, harus emang fit juga gitu loh ketika berada di lapangan. Nah Mas Kor kadang puasa sama di situ ya. Cuma dapat pisang doang. Gimana? Kalau di Madinah tuh Kan kita di sektor 1, saya di sektor 1. Jadi struktur organisasi. Ini sektor ini berdasarkan apa sih? Wilayah, tempat. Jadi struktur organisasinya tuh baik di Mekah atau Madinah itu dibagi namanya sektor. Nah di sektor 1 itu menghandle 20 hotel yang lokasinya berdekatan dengan jamaah. Kita kebetulan di pintu 338 Masjid Nabawi, letaknya di belakang, sebelah pojok kiri belakang, pintu masuk Masjid Nabawi. Sebelah dapur Starbucks ya? bener lagi. dekat H&M juga. Dekat H&M. Nah, Ada. Itu masih di kawasan Markaziyah. Nah itu bedanya Makkah dan Madinah adalah kalau di Makkah kan berjauh-jauhan, tapi kalau di Madinah itu jamaah kita, alhamdulillahnya itu dapat hotel-hotel yang sangat dekat banget dengan Masjid Nabawi. Dekat ini jalan kaki bisa? jalan kaki bisa. Paling Oke. jauh nggak ada yang di luar Markaziyah. Dan itu paling jauh itu belakang saya Hotel Madinah Concord itu jaraknya Kira nggak nyampe 500-400 meter ya. Oh deket banget ya. Jadi setiap hari itu bisa langsung ke Nabawi ya? Waktu komat itu bisa langsung. Nabawi. Saya ya ikut ibadah juga bisa dapat bonus ibadah juga. Oh iya. Tujuan utama kita PPIH adalah Melayani. mengutamakan Jamaah dulu gitu. Tidak diperkenankan untuk mengutamakan ibadah pribadi gitu. Oke. Tapi ini ngomongin petugas haji sekali lagi nih. Kalau misalkan petugas haji, boleh dong kita diceritain biar kita dapat gambaran sendiri itu aktivitasnya gitu. Dari pagi-pagi pasti dari subuh tuh udah langsung standby ya. Karena kan jemaah mau berangkat sholat subuh. Kayak gitu. Gimana tuh, Mas Kohar? Jadi memang di dalam struktur organisasi itu juga ada koordinator pelayanannya tiap pelayanan masing-masing. Di bawah kepala sektor ada sekretaris, kemudian koordinator tiap pelayanan masing-masing. Dan itu punya tugas dan fungsi masing-masing tuh Pak. Kalau layanan lansia udah jelas tugasnya itu melayani lansia dari pertama lansia turun dari bis sampai dengan lansia masuk hotel dan bahkan saat lansia sedang mau ke masjid atau pulang dari masjid. Jadi emang di-keep tuh? Betul. Nah, terus akomodasi adalah bertanggung jawab untuk mengurusi perhotelan yang ada di sekitar sektornya gitu. Jadi memang tugas-tugasnya seperti itu dan bertanggung jawab di tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, Bu Nurul, kalau Ibu kan apalagi tadi bilang katanya konsumsi. Konsumsi berarti itu dari pagi banget tuh harus sudah standby. Biasanya saya udah bersiap mandi apa segala macam tuh sebelum subuh ya. Jadi pas subuh azan itu langsung sholat subuh, udah pakai baju seragam begini, terus langsung berangkat ke lokasi tempat saya bertugas untuk membagikan makanan. Itu cukup jauh Bu dari hotel? Lumayan sekitar 1 kilo ya. Oh, jalan kaki? Jalan kaki. Oh. Terus kalau ibaratnya olahraga lah ya. ya kalau pagi sih nggak apa-apa ya, enak ya, masih teduh, seger segitu udara ya. Apalagi di Madinah tuh pagi itu subuh tuh enak banget. Iya, karena yang tantangan kemarin di Mekah itu sempat suhunya mencapai 46 derajat ya. Jadi itu di jam 12 ya? Iya, di jam 12 itu. Jadi pada saat mau memberikan makan siang itu memang senjatanya tuh payung gitu. Jadi memang payung itu berguna banget kalau di sana. Gitu. Dan ada ojek payung ya? ya memang konsumsi ini teratur kerjanya ya. Jadi ngasih makan, membagikan makan pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau benar-benar free itu pas sesudah makan malam, itu pun kalau tidak ada jadwal untuk kita membantu kedatangan di hotel-hotel lain gitu, karena jemaah itu kan moving terus gitu. Jadi di samping kita bekerja seperti itu masih harus membantu ketika ada kedatangan atau mendorong keberangkatan ke Madinah gitu. Nah, Mas Zuhelmi, apalagi kan tadi lansia dan difabel, itu berarti dari pagi sudah standby bersama mereka? Iya, jadi kalau ritme kerja ini bisa dibilang fasenya itu beda-beda ya. Maksudnya gini, jadi ketika fase kedatangan itu ritmenya beda karena kita menyambut jemaah datang, kemudian malamnya mengantarkan mendampingi jemaah lansia umrah wajib.
Kemudian nanti kalau setelah semua jemaah datang, fase tengahnya lah ya, fase pra armusna dan pasca armusna gitu. Kalau sama fase armusna juga itu ritmenya beda-beda. Sama nanti fase kepulangan. Nah, kalau yang pas masih fase kedatangan itu ritme kerjanya itu terjadwal sesuai jadwal kedatangan jemaah. Jadi kita biasanya sebelum jemaah datang itu H-2-nya ya, H-2 itu sudah mulai sweeping hotel-hotel yang akan ditempati jemaah nanti. Kita cek kelengkapannya, fasilitasnya, kasurnya itu bagus nggak, layak nggak gitu ya, perlengkapan hotel dan sebagainya. Kalau lansia mungkin kita cek juga fasilitas kursi rodanya. Karena pasti ada beberapa jemaah itu yang jemaah lansia yang gini, mungkin ketika berangkat itu sehat ya, masih kuat jalan. Namun karena mungkin faktor capek di perjalanan, ya mungkin kondisinya menurun sehingga mungkin butuh banyak butuh kursi roda lah untuk ngedrop ya. Untuk mobilitasnya gitu. Jadi kita minta hotel wajib menyediakan spare kursi roda dalam jumlah tertentu sesuai kapasitasnya gitu. Nah kalau pas kedatangan kemudian kita sambut, kita antarkan ke kamar, nanti kerjasama juga dengan yang bidang transportasi, akomodasi, pastikan jemaah-jemaah lansia risti ya, kita sebutnya itu lansia yang risiko tinggi. Karena memang sebelum keberangkatan pun ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan di embarkasi ada kondisi lah, maksudnya ada kondisi kesehatan tertentu sehingga statusnya berisiko tinggi dan harus dimonitor secara intens. Kita pastikan mereka itu sampai di kamarnya. Kemudian kalau ketibaannya itu siang ataupun pagi, kita sarankan agar umroh wajibnya itu di malam hari setelah Isya. Kenapa? Karena saya pernah beberapa kali melihat gini ya, ada jemaah kayak kakek lah, udah sepuh gitu, mungkin umurnya ya 70-80-an begitu. Tapi semangatnya luar biasa gitu. Jadi nyampe ke hotel itu sekitar jam 10-an, jam 12 tengah hari itu dia udah turun di lobi itu. Ke Haram naik apa katanya? Saya mau umroh sekarang gitu. Waduh. Kita kalau dari petugas itu tetap mengencourage Bapak istirahat dulu, jaga kondisi dulu, karena memang dengan situasi yang terik begini akan sangat melelahkan ya. Karena umroh itu kan tawaf, sa'i semuanya itu ibadah fisik gitu. Jadi kita selalu sarankan dilakukan di malam hari dan sesuai rombongannya sehingga nggak terpecah belah, nggak ada jemaah yang tersesat, terpisah dari rombongan dan sebagainya. Itu sih ritme. Jadi sangat tergantung fasenya ya. Kalau jemaah sudah artinya kedatangan sudah lengkap gitu, jemaah sudah lengkap, ataupun ketika masa jeda nih, artinya baru ada kedatangan lagi besoknya gitu. Nah kita biasanya visitasi ke hotel-hotel jemaah, kan kita punya datanya tuh. Kloter sekian, jumlah jemaah lansia ristinya sekian, ditempatkan di hotel ini, kamar ini. Kita lakukan visitasi rutin. Ya sekedar menanyakan sehat Bapak, sehat Mbah gitu ya. Khususnya orang-orang yang tadi yang dimonitoring. Risti tadi ya. Karena ada kadang begini, sudah berhari-hari sakit gitu ya, tapi karena dia nggak ngomong, jadi nggak dan mungkin nggak tahu bisa mendapatkan pengobatan di mana. Padahal di setiap kloter itu pasti ada petugas kesehatannya. Gitu. Dan karena psikologis orang beda-beda ya. Misalkan malu gitu, ngerasa kalau misalkan nanti ada tambahan uang atau segala macam. Padahal kan untuk jemaah semua fasilitas kesehatan itu gratis ya. Iya. Dan ada alasan yang unik. Takut naik lift. Oh, alah. Jadi ada jemaah yang karena mungkin lokasi klinik satelitnya itu di lobi biasanya. Kan dari kamar itu kan harus turun ya. Karena memang ada juga kan videonya yang viral juga tuh di TikTok, di Instagram, yang jemaah ketakutan ketika ada di lift gitu, bahkan bingung nih mau keluarnya lewat mana nih. Nah kalau Mas Kohar nih, kalau misalkan selama di Madinah itu kan tadi di Mekah gitu. Nah itu kesulitannya dalam menghandle jemaah-jemaah ini khususnya yang lansia gitu. Kalau di Madinah itu kesulitannya mungkin pada saat gelombang kedua kedatangan ya, karena jamaah kan dari Mekah
perjalanan jauh 7 jam ke Madinah itu ya, dan itu kondisinya udah capek dan banyak lansia-lansia yang juga di perjalanan itu kan di bis-bisnya toiletnya terbatas ya, jadi ya ada jamaah lansia itu yang udah nggak bisa mondar-mandir toilet ya akhirnya pipis di kursi gitu. Oh gitu. Betul, sampai seperti itu. Memang itu tugas petugas. Jadi ketika kedatangan ya mau nggak mau kita gendong dan baju kita kena basah gitu. Seperti itu. Dan memang kondisinya lansia-lansia banyak yang seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau untuk yang muda-muda atau ketua rombongannya juga mungkin bisa sambil dibantu juga yang bisa dipapa atau bisa berjalan gitu. Betul, jadi kalau misalkan memang ada kondisi yang seperti itu, case yang seperti itu, berarti yang teman-teman satu kloter itu juga ngebantuin. Betul. Nah, terutama ketua kloter. Fisiknya masih kuat, masih fit, betul. Itulah harus haji muda. Betul, itu dia harus haji muda guys. Karena memang haji itu ibadah fisik banget ya. Kalau misalnya jamaah itu fisiknya 1, kalau jadi petugas tuh fisiknya harus 3 kalinya jamaah. Benar. Capeknya tuh 3 kalinya jamaah. Tapi kalau misalkan di Madinah sendiri waktu itu start dari jam berapa, selesai sampai jam berapa? Hariannya, regulernya? Oh, kalau petugas ya itu Nggak ada jamnya. ada jam reguler kayak kita di kantor gini jam 8 sampai jam 5. Iya, betul. tidur. Wah, kalau di PPIH baik di Mekah atau Madinah jamaah tuh bisa datang 24 hours. pergi kapan jam 24 hours gitu. Jadi ada kedatangan jam 7 pagi, jam 8 pagi, Jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya. siang, sore. Standby. Nanti jam 11 malam itu itu ada lagi pendorongan atau jam 1 pagi pendorongan, jam 3 pagi pendorongan. Jadi hampir kita kerja tuh full 24 jam dan di lapangan. Jadi istirahatnya tuh ya bener-bener kadang kita cuman senderan di lobi hotel, senderan merem bentar gitu. Habis itu harus standby lagi. 2 jam. Karena kan kalau kita balik hotel, terus kita tidur gitu udah bisa bab. 14-nya bukan main. Pendorongan ini apa sih maksudnya? Dorongan tuh kita ngedorong jamaah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Oh, buat movingnya. Atau dari hotel ke bandara gitu. Oh gitu. Ya kan haji muda nggak ada yang ngerti. Dorong gimana? Dorong. Istilahnya gitu, dorongan dan kedatangan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, Bu Nurul. Iya. Nah, berarti cara menjaga kesehatan buat para petugas haji Ibu sendiri gimana? Sempat sakit nggak, Bu? Kalau sakit wajib ya kan. Sakit tuh wajib ya. Sakit tuh wajib. Apalagi batuk pilek ya. Jadi pasti, Oh, kalau dari batuk pilek mah bukan dalam kondisi lagi jadi petugas juga, kalau misalkan kita pergi umroh juga sering banget pasti kena ya. Yang namanya batuk pilek itu dari batuk sembuh sampai terakhir pulang ke tanah air pun masih ada batuk-batuk dikit gitu. Masih bawa oleh-oleh batuk pilek ya. Kayaknya cuma onta yang nggak batuk. Iya, jadi kalau sholat di musola bareng-bareng jamaah kan tidak dianjurkan ketika terik panas itu pergi ke Masjidil Haram semua gitu ya. Jadi tetap ada musola yang disediakan di setiap hotel. Nah, di situ jemaah itu bisa sholat bareng berjamaah gitu ya. Karena dianjurkannya kan untuk yang udah lansia itu di sana aja Stay ya. aja dulu di sana, jangan terlalu memforsir gitu. Nah, di kita kedengeran tuh batuk bersaut-sautan tuh bisa kayak paduan suara tuh batuk semua gitu. Jadi Biasanya kalau Jumatan tuh kayak gitu tuh. gitu kan ya. Menular gitu ya. Kalau kami terus terang waktu berangkat itu saya udah beli masker ya yang cukup banyak gitu, karena terbukti waktu ke apotek itu pas nanya punya masker gitu, dijawabnya finish gitu. Jadi mas sudah tidak ada COVID lagi, finish gitu. Jadi dia nggak jual masker, padahal masker itu menurut saya meskipun dibilang COVID sudah nggak ada atau apa ya, itu benar-benar membantu kita karena banyak partikel debu yang bikin kita alergi dan lain sebagainya gitu sih. Nah, kalau misalkan kita ngomongin itu kan tadi kan cara untuk menjaga kesehatan. Terus kalau misalkan yang saya dengar-dengar nih, soalnya kan kepulangan kemarin teman-teman kan udah dari tanggal 5 kemarin udah pada pulang ya, tanggal 4, tanggal 5 gitu. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita yang membuat hati tuh merebes mili gitu loh. Apalagi karena saya satu divisi sama Nurul sering dapat cerita gitu. Cerita-cerita, boleh dong diceritain kalau dari Baba gimana, Mbak? Waktu pada saat di sana pengalaman apa sih yang mungkin tidak akan terlupakan dan ini tuh bisa mungkin merubah hidup saya sendiri gitu. Ya.
mungkin Mas Kohar lagi mikir nih mau Iya, jawab apa iya. nanti. ya. Jadi ya mungkin yang saya ceritain ini Boleh di mic, Mbak, itu mic-nya. Oh ya, jauh ya. Mungkin yang akan saya ceritain ini terkesan sederhana gitu ya. Maksudnya bisa tingkat menyentuh tidaknya itu mungkin bisa berbeda-beda ya. Jadi begini, melihat para jemaah haji gitu ya, terutama yang sudah sepuh, yang sudah berusia lanjut, baru berangkat itu, kita tuh jadi bisa ngerasain langsung gimana pengorbanan mereka gitu ya. Mungkin selain kalau lanjut usia tapi kondisi fisik masih sehat tuh mungkin mending lah ya. Tapi ada juga yang sudah berusia lanjut, kemudian kondisi fisiknya itu sangat terbatas gitu. Misalnya saya beberapa kali menangani jemaah haji lansia yang ya sudah nggak bisa jalan, harus full di kursi roda, dan untuk buang air kecil saya itu pakai kateter. Kemana-mana tuh pakai kateter. Ya saya mencoba membayangkan gini, kalau kasus itu terjadi di saya, mungkin saya nggak mau nggak mau terlalu bela-belain lah, karena toh secara fikih pun ya mungkin ini berbeda-beda. Kriteria seperti itu bisa saja digolongkan sudah tidak wajib lagi, tidak istitoah kesehatan misalnya gitu. Tapi para jemaah haji mbah-mbah kita itu mengesampingkan itu semua untuk memenuhi kerinduannya lah untuk mengunjungi Baitullah gitu ya, Menyempurnakan rukun Islamnya. Menyempurnakan rukun Islam. Jadi punya courage yang begitu besar gitu. Dan ini menurut saya bisa istilahnya mengasah empati tadi ya. Yang mungkin kalau kita di Jakarta ini kan dengan ritme yang serba cepat dan cenderung selfish gitu ya. Tapi begitu merasakan pengalaman ini tuh bisa istilahnya kita bercermin lah, melihat fenomena itu untuk kemudian diambil pelajaran dan diterapkan di kita sendiri gitu. Betul. Tadi cerita unik ya, cerita yang berkesan di saya itu pernah gini. Jadi ada satu jemaah haji lansia, dia kehilangan kursi rodanya gitu. Mungkin sudah bukan kehilangan sih. Jadi gini, setelah kedatangan kita tuh biasanya sweeping karena ada kemungkinan 1-2 barang itu tercecer. Betul. Ya karena memang kendala komunikasi ya. Porter yang memindahkan barang itu kan ya bukan orang Indonesia, orang sana. Mungkin ketika disampaikan instruksi bisa miss gitu. Dan dia kan nggak bisa baca bahasa Indonesia gitu, nama-nama dan sebagainya, sehingga pernah satu waktu itu kursi roda yang seharusnya di lantai 5 saya ketemu di lantai 3. Jadi saya karena ada namanya, saya cek, oh ibu ini harusnya di kamar sekian, saya enterin dong gitu kan, saya naik ke atas. Begitu ketok pintu, ibunya keluar itu berterima kasihnya itu kayak berterima kasih banget gitu, sampai nangis gitu, sampai ikut mendoakan saya juga semoga rezeki lancar, sehat-sehat. Bapak bingung ini kenapa nih? Iya, jadi menurut kita itu kan ya kursi roda doang gitu loh. Tapi sebegitu berartinya lah gitu ya. Buat dia. Buat beliau itu, buat dia ya mungkin buat mendukung aktivitas ibadahnya juga. Betul. Bisa jalan ke haram, sholat bisa pergi ke haramnya kan perlu dibantu kursi roda seperti itu. Jadi ya kembali lagi itu jadi satu pelajaran lagi bagi saya gitu ya, pribadi. Mungkin hal yang bagi kita itu sepele, kecil gitu, bagi orang lain itu bisa impactful, sangat besar, sangat berharga gitu. Karena kalau misalkan kita nih dari tim BPKH yang mungkin berada di Indonesia, itu kan kita kan berangkat ya ke embarkasi gitu, kita melihat jemaah yang ketika akan mau berangkat gitu. Itu dari situ aja tuh melihat dari raut wajahnya, melihat dari betapa antusiasnya mereka, itu kayak bikin terharu gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah berada di sana, langsung di sana. Bu Nurul kan katanya juga, bahkan kalau tadi Babak kursi roda, Bu Nurul katanya ketemu orang yang harusnya bukan di lantai itu tapi malah di situ gitu. Gimana Bu ceritanya buat itu, Bu? Iya, jadi jemaah kita ini untuk
tersesat itu hal yang paling lazim lah terjadi ya. Jadi Karena faktor komunikasi. Satu itu, yang kedua yang namanya kita datang di satu tempat baru itu kan kita beradaptasi nggak cuma cuaca gitu ya, semua bangunan terasa sama, terlihat sama gitu ya. Kemudian harus naik bus yang berapa angkanya, semuanya hijau gitu kan ya, jadinya jadi kemudian terminalnya tuh belokannya kemana, jadi yang namanya jemaah tersesat itu memang sangat banyak sekali gitu. Jadi ketika kita pakai rompi petugas haji seperti ini memang harus siap sih, meskipun kita konsumsi, meskipun kita layanan lansia, tapi orang itu memiliki ekspektasi harapan yang besar ketika ketemu kita gitu ya. Wah, tolongin saya nggak tahu harus kemana. Nah, itu kalau kita tidak dibekali dengan ilmu, informasi dan kemampuan untuk menjelaskan ke mereka juga nggak ini ya, kasihan juga gitu. Kita nggak tega, pastinya pengen nganterin atau pengen bisa menyelesaikan setiap problem yang mereka alami gitu sih. Tapi kalau untuk kejadian yang menyentuh itu salah satunya adalah ketika jemaah haji langganan bubur saya gitu ya. Dibikinin bubur setiap hari. Bubur saya gitu, bubur itu meninggal dunia gitu. Oh, di sana. Meninggal dunia di sana. Itu rasanya ikut sedih, aduh jangan-jangan gara-gara buburnya kurang sering ya atau gimana, tapi memang kondisi jamaah itu tidak bisa dikelompokkan atas dasar umur saja gitu. Ada yang umurnya dibilang lansia tapi dia fit gitu, sedangkan ada yang masih udah mohon maaf ya udah bongkok begitu tapi jalannya cepet banget, lebih cepet dari saya gitu. Nah, itu kayak juga Kaseto tuh bisa parkur loh. Ada 70-an loh. Itu amazing sebenarnya. Tapi bahkan ada yang mungkin 40-an tapi sudah butuh bantuan gitu ya. Tapi mereka ini untuk menghadapi orang tua ya, itu kita perlakukan seperti orang tua kita sih ya. Mereka memiliki sensitivitas yang sangat tinggi gitu. Ketika di kamar itu teman-temannya masih muda-muda terus kurang memiliki empati gitu, dia juga bisa merasakan hal itu gitu. Jadi mereka sedih, terus saya ditinggal sama rombongan saya udah pada pergi ke masjid gitu. Jadi adalah hal-hal yang menurut kita mungkin kecil sepele tapi buat mereka itu matters gitu. Jadi di sana itu benar-benar menurut saya mengasah empati gitu. Iya. Kalau Bang Kohar nggak ada? Sedih. Gimana cerita sedihnya? Ya banyak lah yang Nangis nih. terutama yang Pada saat kita mau kepulangan tuh bro kan. Oh iya. saya posting juga di story ya. Ya yang paling buat saya sedih tuh kita mau pulang tuh. Kita pisah sama teman-teman kita, PPIH ada 50-an orang lah di satu sektor itu. Itu kita tuh ya kita 24 jam barengan, makan bareng, kerja bareng, istirahat juga bareng. Itu udah bersuka dukanya teman-teman petugas tuh bareng semuanya campur aduk, dan itu dari Sabang sampai Merauke petugas tuh. Saya bisa kenal sama temen dari Aceh, dari Medan, dari Sulawesi, dari Makassar, yang profilnya beda-beda, karakternya beda-beda tuh luar biasa banget. Jadi Sulawesi sama Makassar itu satu pulau ya. Geografi dapat 5. Sulawesi, Maluku, Papua gitu baru berbeda itu. Maaf Pak. Iya, berarti bercampur aduk di situ, kerja bareng-bareng. Berapa hari kalau Mas Kohar? Kalau di Madinah 78 hari Pak. 78 hari. Bu Nurul kemarin berapa hari, Bu? Saya 61 hari ya, karena dimutasi di Mekah. Tapi yang saya ingat betul itu memang benar yang dibilang Bang Kohar gitu. Saya pikir ini hanya menyelesaikan tugas begitu ya, sebagai petugas haji gitu. Tapi ternyata nggak ada perasaan connected gitu. Ketika mereka itu pulang, saya nggak kenal kakek ini siapa atau apa gitu. Tapi ketika dia memasuki bus dan mau beranjak pulang ke Jeddah gitu ya, dia melihat saya gitu, dan kemudian menyalami, aku pamit ya Nduk gitu ya, dengan bahasa Jawa gitu ya, aku pamit ya Nduk, iya Pak, pergi hati-hati ya Pak, Sugeng Tindak gitu ya, kita bilang itu. Ternyata itu tidak sengaja tuh rasanya semedot gitu ya kalau dan saya meneteskan air mata di situ gitu. Jadi saya tidak tapi rasanya seperti kakek saya gitu yang pergi gitu, dan ketika hotel tempat saya bertugas itu semua jamaahnya sudah pergi terangkut bus itu,
ada perasaan yang saya nggak bisa ngomong gitu, jadi ada emptiness gitu ya, dan ternyata yang merasa gitu nggak cuma saya, bahkan OB-OB hotelnya pun menangis gitu. Jadi 40 hari itu menurut kami menjadi keluarga baru gitu, dan mereka adalah keluarga kita gitu, dan ketika mereka pergi dada-dada itu benar-benar yang mereka miliki untuk say goodbye itu hanya kita gitu. Jadi menurutku dada-dada itu momentum penting gitu. Jadi saya nggak pernah tuh ngelewatin momen untuk melepas jemaah yang pulang atau pergi ke Madinah itu pasti saya dada-dada, meskipun mereka entah membalas atau tidak, tapi buat saya dada-dada itu penting gitu. Karena 40 hari untuk mereka itu para petugas itu mempunyai tempat sendiri. Mereka merasa terbantu, mereka merasa bersyukur, dan mereka merasa berarti seperti itu dilayani dengan baik, dilayani dengan tepat gitu. Wah, saya jadi tersentuh ini. Saya mau menitikkan air mata ini. Boleh nggak Mas Kohar? Boleh ya. Tapi, waduh. Nah, tapi kalau misalkan itu kita mungkin kita pengen ngasih liatin gambar-gambar dulu. Dari gambar-gambar itu mungkin bisa menceritakan apa yang paling menarik dari situ. Nah, dari sini nih kita punya Ka'bah. Gimana? Mundur dulu. Iya, oke. Sebenarnya untuk pergi ke Tanah Haram itu ini adalah penugasan saya ke kali keempat ya, bukan dari BPKH saja ya, tapi dari pekerjaan sebelumnya gitu. Tapi di depan Ka'bah ini saya berdoa, ya Allah, izinkan saya untuk bisa membawa keluarga saya untuk hadir di sini gitu ya. Dan tapi ternyata sampai ke 4 kali penugasan saya belum punya rezeki untuk membawa sekeluarga untuk berada di sini gitu. Ya. Iya. Amin, mudah-mudahan tahun depan, Bu. Amin. Semoga dalam waktu dekat bisa ya. Bareng-bareng nih sama Aisyah, Aska, dan juga suami ya. Amin. Nah, Bapak gimana, Pak? Kalau melihat gambar ini, apa yang langsung ada di top of mind-nya? Ketika bertugas mendampingi jemaah lansia umroh wajib. Nah, jadi dibandingkan yang di Madinah ya, dibandingkan dengan petugas yang di Madinah, mungkin kita petugas Mekah itu privilege-nya bisa sering-sering umroh lah. Betul, sering-sering umroh. Tapi memang kalau kita dalam rangka bertugas itu kan nggak boleh, maksudnya kan nggak pakai ihram. Dan oleh askar itu yang petugas di haram haji gitu kan, nggak boleh adzanil muharram. Jadi yang boleh masuk ke pelataran Ka'bah itu hanya jemaah. Harus hanya yang berpakaian ihram. Nah, kalau yang pria itu harus berpakaian ihram, tidak boleh berpakaian biasa gitu. Sehingga nah itu kalau kelihatan di gambarnya ada yang di lantai 2 atasnya itu. Iya. Nah, saya lebih sering di situ. Oh, di lantai 2 ya. Di lantai 2 itu karena itu yang tempat yang ada skuter dan juga kursi roda gitu. Jadi mendampingi jemaah yang melaksanakan umrah wajib ataupun tawaf ifadahnya ya ketika setelah Armusna, itu ya mungkin di fase itu tadi bisa dibilang ritmenya berubah jadi kalong gitu. Jadi malam ke subuh karena sampai subuh di haram karena harus mendampingi jemaah tawaf dan sa'i sampai selesai ketika ifadah itu, baru setelah subuh istirahat gitu ya. Iya. Nah, jadi fase-fase itu tuh yang paling terkenang lah kalau di Masjidil Haram itu. Oke, next Kohar. Next Mas Kohar. Nah, next nih Masjid Nabawi. Ini rumah bro. Rumah. Udah jadi mukimin ya. Parah bro, Nabawi bro. 24/7 bro ini bro. Jadi ya langsung saya tugas di sektor 1 Madinah, dan kebetulan sektor 1 tuh kawasan premiumnya hotel-hotel di Madinah lah. Tuh. Jadi ya itu deket banget. Petugas Madinah tuh kalau mau sholat di Nabawi itu deket banget. Jadi ya di musola komplek aja bro. Iya betul. Jadi kalau misalnya jadi udah akrab sama imamnya ya.
Teleponnya. Misalnya komplek bro. Jadi misalnya saya lagi Makan nih di rumah gorengan gitu sama anak tiba-tiba azan itu udah kayak ke Masjid Nabawi itu. Tinggal buka, tinggal pakai sarung aja. tinggal di komat. Luar biasa. Wah, luar biasa jawabannya ini rumah. Next boleh? Ya. Kasih next lagi. Nah, Arafah. Gimana pada saat Arafah? Di tanggal 9 Zulhijjah, Bu Nurul dulu. Ya, di Arafah ini puncak wukuf ya, puncak ibadah haji itu kan wukuf ya di Arafah, dan di mana doa tempat mustajab ya. Saya sih merasa amazing gitu ya ketika apa ya, melihat kepasrahan, keikhlasan jemaah gitu ya, dengan apapun kondisinya gitu ikut wukuf, dan yang sakit pun juga kan ikut wukuf safari ya, dengan kondisinya ya, panas, dan bahkan beberapa jemaah itu sengaja keluar dari tenda gitu, mereka ingin berdoa langsung tanpa ada penghalang atap lah atau apa begitu mereka. Pak Bu, wukuf safari tadi itu apa? Kalau wukuf safari itu yang sakit parah ya, yang sakit parah kan dia tetap harus mendengarkan. Jadi dibawa ke sana gitu. Ya dibawa ke sana, tapi dia tetap di dalam bus atau di dalam ambulans seperti itu. Nah, yang penting berada di kawasan ya. Ya gitu, dan ya senangnya adalah melihat kepasrahan para jemaah itu ya. Jadi kita itu manusia, memang kita yang butuh dengan Tuhan gitu. Jadi di situ tuh ambience-nya tuh bikin nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kita rasanya sayang melewatkan detik demi detik yang ada di sana untuk tidak berdoa, itu sayang begitu. Itu sih. Bang Kohar gimana? Dengan Arafah pada saat itu? Wah, luar biasa Pak. Arafah saya itu saya sama Helmi itu. Saya nyamperin Helmi dulu waktu Arafah. Alhamdulillah luar biasa juga. Saya bisa sama Helmi ngobrol bentar, terus foto-foto. Habis itu saya balik ke tenda dan saya ke Jabal Rahmah tuh, yang memang ikoniknya di Arafah itu. Jadi saya naik ke Jabal Rahmah, saya berdoa. Yang kalau live streaming kan yang di syuting tuh Jabal Rahmah tuh yang dan yang paling terkenal di internet, di media Google gitu, Arafah tuh Jabal Rahmah. Tapi sebenarnya Arafah ya Arafah, nggak harus ke Jabal Rahmah tuh. Tapi di kawasan Arafah mau di tenda berdoa dan sampai nunggu zuhur pun nggak masalah gitu. Ya itu panas Pak di situ. Ya itu bagaikan padang mahsyar kan ya. Diibaratkan seperti itu, semua orang dari seluruh dunia tanpa mengenal berjenis kulit atau mengenal bangsa dan negara itu dikumpulkan, dijemur dan untuk meluruskan dosa-dosa lah insya Allah gitu. Saya berdoa di situ supaya saya bisa ke Arafah lagi tahun depan. Amin. Karena namanya puncak ibadah haji itu kan pada tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, dan setelah hari itu jadi haji dan hajah nih. Nah kalau tadi Bapak Zuhelmi gimana? Ya. Pada saat 9 Zulhijjahnya wukuf di Arafah? Ya, saya kebetulan ketika pembagian tugas Armusna itu memang masuk di sektor ad hoc Arafah gitu. Jadi memang masuk Satgas Arafah aja lah. Karena memang dibagi ya. Jadi ada yang bertugas di Arafah, Musdalifah dan Mina. Juga ada di Jemarat gitu. Saya kebetulan kena di Arafah. Nah jadi gini, kalau fikih hajinya itu kan gini, ketika kita berihram, salah satu yang perlu dijaga itu kan nggak boleh jadal ya, nggak boleh berdebat gitu ya. Dan itu ya mungkin memang tidak membatalkan, tapi bisa mengurangi fadilah lah gitu. Nah, tapi sebagai yang bertugas di Arafah waktu itu sangat sulit menjaga itu. Karena pengen debat sama orang maktab. Nah, jadi ya saya kebetulan bisa bahasa Arab bisa lah untuk sekedar bertahan hidup gitu ya. Iya. Jadi, karena ini berdebat untuk memberikan pelayanan kepada jemaah kan. Jadi karena memang ada jutaan jemaah haji di Arafah dalam satu waktu bersamaan, pasti pelayanan dari pihak kita sebutnya maktab gitu ya, dari penyedia layanan lah gitu. Penyedia layanan ketika di Armusna itu pasti masyarik ya. Ya, dari syarikah penyedia layanan itu
ya pasti ya mungkin entah ketika memberikan makan, mengantarkan makanan ke tenda-tenda ataupun menyiapkan fasilitas, pasti mungkin ada sedikit delay lah. Ya mungkin sarapannya agak kesiangan. Nah, dan itu memang ketika misalnya sudah di atas jam 8 nih, tapi kok belum kelihatan sarapan ataupun udah jam 9 kadang itu petugas harus nyamperin gitu. Mana ini tenda makanan buat tenda sekian gitu. Dan itu harus disampaikan dengan cara yang agak agak meletup-letup gitu ya. Iya, karena kalau dari komunikasi harus level. Nggak boleh kita sedikit merendah, mereka pasti bakal sok kuat nanti kayak gitu ya. Benar gitu. Jadi sampai harus ya istilahnya ngancam-ngancam lah. Kalau misalnya dalam setengah jam nggak nyampe saya laporkan. Nah, jadi harus sampai pada level itu. Nah, sehingga kalau berharap kemakburan ibadah haji dari segi itu tadi ya mungkin sulit bagi petugas. Iya, tapi belum tentu juga kan. Iya kan ada Allah yang menilai gitu. Karena itu kan perdebatan untuk memberikan pelayanan. Jadi harapan kita nih para petugas ini adalah dengan keseriusan kita tadi ini memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, ya harapannya itulah yang menjadi wasilah kemakburan kita gitu. Dengar wahai masyarik. Oke, next. Boleh. Nah, ini. Ayo, siapa Bu Nurul mau ini? Ya, ini karena posisinya jauh dari tempat jualannya ini, tapi beruntungnya di sana ada reseller ya. Jadi ada anak kecil gitu yang tiap sore itu dia jualan ini Al-Baik ini dari misalnya harganya tadinya 15 real dia dijual 20 real. Tapi dia bawa ini nggak bawa keranjang begitu. Kalau macet gitu. Kasih hangat lumayan lah. Saya beli dari resellernya ini. Oh gitu. Nah, Kohar yang deket nih di Madinah pasti kan. Iya. Wah, ini sih makanan paling cepat saji, cepat makan dan favorit ya bro. Favorit. Nah, dan istri saya pun oleh-olehnya saya paling dari Saudi itu saya beliin Al-Baik 1 koper bro. Sebenarnya di Jakarta tuh ada tuh. Tapi baik gitu, BAYIK. Oh iya. Versi KW-nya. Next boleh next. Nah, ini jemaah lansia. Apa yang jadi top of mind? Kohar. Ya, luar biasa ya jemaah lansia itu memang mereka tamu Allah dan mereka diberikan kesempatan yang mungkin memang nggak semua lansia dapat kesempatan itu. Ada yang nggak nyampe umurnya, kan ada juga kan jamaah yang udah ngantri tiba-tiba beberapa bulan sebelumnya dipanggil duluan Pak Hendak gitu dan gak jadi berangkat. Yaitu kita di sana tuh melayani para lansia dengan kerja keras yang sangat lebih maksimal ya, karena lansia butuh perhatian yang khusus banget gitu. Dan sabar, itu juga sih sabar karena kalau orang-orang yang nggak biasa ngerawat orang tua atau lansia yang itu pasti gregetan, komplain gitu ya, kenapa sih gua harus ada di posisi ini gitu, dan aneh-aneh gitu Pak. Ada yang jebolin plafon hotel. Oh iya, ada yang halusinasi lah gitu. Sampai segitu lansia tuh, ada yang ngompol di bis, ngompol di kasur gitu. Iya, karena kan kalau yang viral itu yang di pesawat dia habis itu pengen ngasih makan ayamnya. Kalau Zuhelmi gimana? Para lansia, karena ini teman-teman berhubungan langsung nih. Iya. Mungkin saya cerita aja ya. Boleh. Cerita unik. Jadi tadi setelah fase kedatangan semua, itu biasanya petugas itu dibagi piket. Nah, jadi dari sekian hotel di satu sektor itu, nanti ada petugas yang in charge di hotel A, B, C, D gitu. Nah, kebetulan saya itu ditugaskan untuk in charge di hotel yang diisi oleh jemaah dari embarkasi LOP dari NTB. Lombok ya? Lombok. Nah, kebetulan supervisor hotelnya itu bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi sering WA-WA-an lah sama saya gitu. Nah, itu saya baru pulang dari mendampingi jemaah untuk tawaf ifadah. Nah, itu jam 3 pagi saya ingat baru aja nih lurusin kaki di kasur. Oke. Terus tiba-tiba dia WA, "Helmi,
ini di lantai sekian ada jemaah warawiri pegang pisau, Waduh. gak mau tidur gitu. Waduh. Jadi dikirim foto gitu, ya pisaunya gitu. Ya, emang Kok Anda pisau. ketawa? Kok Anda ketawa? Iya, Iya. gimana? Saya di WA gitu, jam 3 pagi baru balik dari mendampingi jemaah tawaf ifadah tadi, baru selesai arbusna. Baru aja lurusin kaki tuh di kasur jam 3 pagi di WA sama supervisor hotelnya. Memang intens komunikasi karena dia kebetulan bisa bahasa Inggris gitu. Bilang, Helmi, ini jemaahmu ada yang warawiri di lantai sekian gitu sambil bawa pisau. Saya kan panik kan, takut dia entah nanti dia melukai diri sendiri atau orang lain gitu. Ya langsung aja saya. Jadi kebetulan jarak hotel saya itu ada mungkin 400-500 meter lah dari hotel petugas. Saya laporan ke sekretaris sektor waktu itu, Pak ini ada kejadian ini, saya meluncur ke sana ngecek gitu. Dan ternyata memang tidak seberbahaya yang saya bayangkan gitu ya. Ya memang pisaunya ada, sudah diamankan oleh security hotel. Memang yang bersangkutan itu beliau sudah demensia, sudah ingatannya itu sudah ini. Jadi ngomong terus ya yang kadang gini. Jadi uniknya kebanyakan dari jemaah haji yang dari embarkasi LOP itu dari NTB sedikit lah yang bisa berbahasa Indonesia. Iya. Mereka bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi ngomong terus. Ya kebetulan ini karena jamnya jam 3 pagi itu kan jam-jamnya orang berangkat ke haram ya untuk persiapan subuh ya. Ya bisa jadi beliau itu ngerasa nggak diajak. Karena memang waktu saya datang ke kamarnya, waktu itu dibawa ke musola oleh security hotel. Kemudian saya datang, saya ambil alih, saya bujuk untuk ke kamar. Dan memang kamarnya sudah kosong karena memang itu jamnya orang berangkat ke haram ya. Karena kalau untuk dapat tempat yang enak itu buat sholat subuh memang harus datang jam 3 pagi. Ya, kalau mepet itu sudah keluar gitu. Jadi itu cukup ini ya, yang menegangkan, tapi ya ternyata ya syukurnya gitu tidak sampai terjadi hal-hal yang mudarat lah gitu. Sampai itu. Karena memang itu faktor kesehatan ya. Iya, jadi beliau ngomong terus ya saya bilang iya Pak, ayo istirahat, saya bujuk gitu kan. Ngomongnya pakai bahasa daerah. Bahasa Indonesia gitu. Ya beliau bahasa daerah, cuman ya saya nggak paham kan. Gitu. Bahasa Lombok ya. Bahasa Lombok. Senggigi Mandalika. Nyebutin nama-nama pantai dong. Nah kalau Bu Nurul gimana nih? Iya. Lihat gambar ini. Iya. Menurut saya ini adalah kesempatan ya, menjadi petugas haji itu memang harus mengutamakan melayani hajinya, bukan kita pengen beribadah. Ya bukannya saya nggak pengen beribadah, ya pengen, cuman ya udah seperti yang dibilang Mas Helmi tadi, kita berharap kita pahalanya ketika kita mendukung Duyufur Rahman inilah ya gitu. Nah, ada yang diprioritaskan gitu ya? Ada yang diprioritaskan. Nah kalau ini memang banyak banget ya lansia yang membutuhkan kursi roda, butuh didorong ke sana kemari gitu ya, dan alhamdulillah itu sebuah kesempatan ya, kesempatan emas kalau menurut kami ya. Jadi lebih baik jangan males-malesan gitu ya, meskipun badan lelah gitu, tapi mereka benar-benar momentumnya tuh mereka butuh kita. Jadi dengan keikhlasan dan dengan niat yang tulus gitu, insya Allah kayak nggak capek-capek gitu. Nah, kita punya surprise, di mana surprise itu adalah kita pengen nanyain anggota keluarga terkait pengalamannya selama ditinggal 60 sampai 70 hari. Dan sekarang kita udah terhubung sama anak dari Bu Nurul. Halo Aska. Halo. Wah, udah ada Aska. Ini tahu nggak Bu? Tahu nggak bakal dihubungkan oleh Aska? Nggak tahu. Ini Aska lagi di mana? Nggak lagi di rumah ya? Kak, kita mau nanya-nanya nih Kak. Terkait waktu itu kan ditinggalin mama, berarti sampai 2 bulan lebih Kak. Bener ya? Nah Aska pertama-tama rela nggak mama berangkat ke Tanah Suci buat jadi petugas haji waktu itu? Waktu dengar pertama kali?
rela. Dan gimana perasaan Aska mau ditinggal berangkat haji nih, berangkat jadi petugas nih Mama? Happy? Em, agak agak bosen soalnya nggak ada ayah sama mama. Oh ayah juga nggak ada karena lagi berangkat kerja juga ya. Jadi situasinya nggak ada mama dan ayah. Iya. Nah terus habis itu Aska perasaannya gimana? Nggak ada mama sama ayah gitu di rumah berarti cuman sama kakak ya? Iya. Sepi. Sepi. Sekolah gitu jadi malas lesulung lagi. Sekolah sih nggak mas, cuman pas di rumahnya aja bosen. Bosen bahkan sampai 2 bulan. Tapi buat ngehilangin kebosanan itu Aska gimana? Nonton TV sama nonton dari laptop. Oh itu nggak video call terus nggak? Kangen nggak? Iya kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah Bu gimana buat itu Bu? Selama meninggalkan ini anak laki-laki kesayangan nih. Iya, Aska nih punya kebiasaan kalau mau tidur itu dia dengerin suara saya gitu. Oh gitu. Bicara atau ada saya lah biasanya kalau mau tidur itu. Nah terus nanti kalau dia udah tidur baru saya pergi. Nah itu karena kita jaraknya jauh. Beda waktu juga. Beda waktu juga. Setiap kali dia mau tidur dia coba menghubungi video call lewat WhatsApp call. Jadi gitu. Benarkah? Iya. Jadi nggak bisa tidur kalau misalkan nggak ngedengar suara mama ya? Iya. Nah terus habis itu selama 60 hari Aska ditinggal dan aktivitas-aktivitasnya itu berarti gimana? Harus belajar mandiri dong? Iya belajar mandiri. Dan setiap hari nungguin mama pulang gitu? Iya. Soalnya karena dengar-dengar mama itu pulang lebih cepet karena anak-anaknya nih. Tapi Aska seneng nggak mama berangkat jadi petugas haji melayani banyak jemaah haji yang memiliki kebutuhan untuk diberikan pelayanan ekstra? Seneng sih. Jawabnya sepotong-sepotong. Seneng karena mama juga bisa sekalian haji beribadah juga. Di Beribadah tanah haji. suci. Aska sendiri mau berangkat haji? Mau. Tadi kata mama mau berangkat umroh dulu rame-rame. Iya. Aska pernah ngerasain kangen banget nggak sama mamanya? Aska sempat ngerasain kangen banget nggak sama mama? Awal-awal pas bulan pertama. Oh pas sebulan pertama, sebulan kedua udah happy ya? Udah nggak ada yang larang-larang, nggak ada yang ngatur-ngatur. Biasa anak cowok tuh begitu Bu. Salah nanya gitu. Dan tapi Kak setelah mama pulang gitu, habis itu setelah 60 hari, apa yang Aska pertama bilang ke mama pas mama udah sampai ke rumah? Bilang apa-apa. Aku kangen mama. Oh kangen mama. Ibu gimana Bu menahan kangen ke Aska dan Aisyah? Apa ya? Ya kangen baunya ya sebenarnya. Bau asemnya. Apa itu yang nggak bisa tidur itu bukan Aska tapi ibu kali? Tapi Aska bangga ya punya mama yang jadi petugas haji yang memberikan tenaganya, bahkan mama sendiri tuh membuatkan bubur dan itu jadi inovasi buat para petugas haji yang lain untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji yang sudah lansia. Aska cerita-cerita nggak di sekolah kalau ibunya jadi petugas haji? Cerita-cerita nggak Kak? Ceritanya gimana? Ngomong ke siapa terus gimana? Paling ke temen deket doang sih. Terus cerita gimana? Mamaku habis pulang dari umroh jadi kalau mau main ke rumahku boleh aja soalnya sepi di rumahku, nggak ada mama sama ayah. Tuh bilang ke temen cowok. Kok umroh gimana sih Kak? Haji Kak. Gimana kamu ngomongnya ke temen gimana? Ulangi. Mau gak main ke rumahku? Aku lagi sendiri, mamaku lagi jadi petugas haji, sama ayahku juga lagi pergi berlayar, jadi di rumah sepi gitu. Oh makanya ajak teman gitu ya untuk meramaikan, untuk merubah suasana yang sepi itu jadi sedikit lebih rame gitu ya Kak ya. Tapi Aska ini nggak minta dibawain oleh-oleh apa gitu nggak? Apa tuh? Coklat.
apa ya? Batu coklat. Oh, itu coklat batu itu. Kenapa nggak PS5 kan? PS5 tapi main gamenya Arab. Coklat batu. Oke, kalau begitu Aska berarti happy ya sekarang mama udah pulang, udah kembali lagi ke tanah air, udah bareng-bareng lagi jadi nggak sepi, apalagi ayah juga udah pulang ya. Iya. Oke, makasih Aska udah ngobrol-ngobrol. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, tadi udah ada anak dari Ibu Nurul yang malah katanya ini Bu, bawa-bawa temen ini, bawa temen ya. Jadi rumah ibu tuh selama 2 bulan itu sebenarnya tuh jadi tongkrongan, jadi nongkrong gitu. Jangan senyum-senyum, jangan-jangan anak lu juga. Nah tadi udah ada Aska, anaknya dari Bu Nurul yang tadi ternyata melepas kangennya itu dengan video call ya Bu ya. Iya. Nah, tapi Anda Bapak Kohar, sekarang giliran Anda nih. Kita udah punya surprise, kita sudah ngajak istri Anda. Surprise! Ini udah ada Mbak Niken ya, istri dari Mas Kohar Syakir. Halo Mbak Niken, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Mbak Niken, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait Bapak Kohar yang meninggalkan tanah air selama 75 hari dan berada di Arab Saudi. Itu pengalaman pertama ketika ngedengar kalau misalkan suami bakal ninggalin sampai 2,5 bulan itu gimana? Ya alhamdulillah sih, pertama sih ya bersyukur banget sih malah. Bersyukur banget dia keluar dari rumah ya? Enggak, bukan. Karena memang itu doa yang membuat naik haji, itu kan jadi petugas haji, berarti insya Allah bisa naik haji juga. Iya. Itu memang yang kita tunggu-tunggu selama ini, kita ulang-ulang doanya, alhamdulillah tercapai juga gitu. Iya, selama kurang lebih hampir 5 tahun bekerja di BPKH, akhirnya dapat kesempatan langsung nih di kali pertama BPKH yang mendapatkan slot petugas haji. Tapi sudah ready ya 75 hari, anak-anak gitu nggak nyariin ini papanya. Anak-anak sih nyariin papanya ya, cuman sebenarnya sebentar nih Mas, ada anak saya sebentar. Apa-apa, kita ini kok senatural mungkin kok kita kok. Jadi langsung dikociin Mbak. Anak-anak sih ini ya memang biasa, sebenarnya sudah biasa karena kan kita juga bekerja berdua, cuman ya pasti kangen banget mereka. Tapi kan sekarang karena udah ada kemajuan teknologi ya, jadinya ya alhamdulillah terbantu banget sih, seperti jarak jauh bahkan seperti dekat gitu. Oh gitu, tinggal video call aja ya. Kalau dulu kan kita harus kirim-kirim merpati gitu ya buat berkabar. Nah berarti kalau Mbak Niken sendiri sama anak-anak itu satu hari itu pasti berkomunikasi dengan Kohar ya? Iya betul, setiap hari kita video call, sempetin papanya walaupun di tengah-tengah pekerjaan yang sibuk juga di sana, insya Allah tetap video call juga sih Mas, gitu. Tapi harapannya ketika Kohar selama berangkat ini dari keluarga itu gimana tuh? Harapannya dari seorang Bapak Kohar ini di sana gitu? Iya, harapannya sih pastinya kan sebenarnya khawatir juga karena 70 hari itu kan waktu yang lama ya. Pastinya di sana apalagi cuacanya lagi panas banget gitu kan. Ya pasti harapannya tuh sehat di sana, terus kuat, terus ya selamat lah sampai akhir selesai tugasnya gitu kan. Alhamdulillah lancar semuanya. Terus kemarin juga tanggal 5 kembali pulang berkumpul bersama sih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dia nggak betah banget di sana ya Mbak ya, nggak jadi mukimin di sana ya. Hampir katanya. Dengar-dengar dia udah bisa bahasa Arab fasih banget katanya. Iya, alhamdulillah tuh udah bisa berapa kata katanya. Dia melakukan bisnis ilegal katanya di sana. Aduh, puas banget saya. Nah, habis itu udah Mas Kohar udah pulang ke Tanah Suci. Nah, terus habis itu ada perubahan nggak dari seorang
Ahmad Kohar Sakir menjadi Haji Ahmad Kohar Sakir? Eh, Sebenarnya sih kalau perubahannya alhamdulillah sih emang dari sebelumnya juga ini kan apa sudah semenjak masuk BPKH tuh kita udah mulai sama-sama semakin baik gitu ya. Karena kan lingkungannya juga memang sudah baik gitu di sana. Perubahannya di sini sih lebih ke apa ya? Jadi lebih sadar banget sih bahwa ya kita cuman segelintiran aja dibanding apa yang Allah punya gitu kan. Itu sih Mas Kohar benar-benar apa sih bersyukur banget gitu karena di haji itu kan ketemu orang segitu banyak ya dan merasa kecil banget di mata Allah tuh ya benar-benar dia sih sadarnya di situ sih perubahan yang besar. Iya Mbak, tapi kita juga tadi sempat ada statement dari Mas Kohar kalau misalkan setelah pulang haji dia tobat. Tadi dia ngomong kayak begitu soalnya. Tadi dia ngomong kayak begitu. Nah kalau misalkan anak-anak sendiri gimana tuh ketika diiniin kan kalau misalkan cuman video call doang gitu kan ini ya biasanya tuh anak-anak tuh butuh kedekatan gitu namanya biasa kan main-main setiap harinya. Anak-anak gimana Mbak? Iya, kalau anak-anak ya pasti seneng banget ya, apalagi papanya tuh kayak idolanya anak-anak nih, kan gitu. anak-anaknya saya tiganya cowok nih. Terus kan yang ketiga itu juga masih umur dari 1,5 bulan, terus jadi 4 bulan tuh papanya pulang, baru 4 bulan. Nah itu kayak lihat papanya terus gitu kan, seneng banget. Kalau anak-anak yang besar nih, yang pertama dan yang kedua, udah langsung peluk papanya, terus juga ngajak main papanya, seneng banget, excited banget papanya pulang. Nah, Mas Kohar selama 75 hari meninggalkan rumah mau memberikan kata-kata apa untuk istrinya, untuk anak-anaknya? Alhamdulillah ya. Terima kasih udah jadi menjaga keluarga dan anak-anak dengan baik gitu. Luar biasa. Semoga menjadi istri solehah dan juga bini dari surga. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Niken ya. Mohon maaf mengganggu waktunya nih di hari-hari ngobrol-ngobrol bareng BPKH. Nanti bisa dicek di YouTube kita di BPKH RI. Makasih banyak. Halo. Dadah. Dadah. Papa. Ya, assalamualaikum Mbak Niken. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah ada nih. Sekarang kita tungguin ya. Yang ketiga dari Baba Zuhelmi. Ini nanti siapa nih yang bakalan ikutan ngobrol-ngobrol sama kita dan cerita-cerita bagaimana sih perasaannya, terus juga harapannya ketika sang kepala rumah tangga harus berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan tugas, ini bisa dibilang ya tugas negara ya, karena kan memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji di Indonesia. Nah, kalau misalkan tadi kan dari seorang Bapak Kohar, istrinya tadi ya, ternyata anak-anak itu mengidolakan bapaknya dan kayak kehilangan 2,5 bulan idolanya itu cukup berat tuh buat anak-anak tuh. Belum dipanggil om kan? Belum. Nah sekarang next nih ada istri dari Baba Zuhelmi. Halo, assalamualaikum Mbak Rida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ada istrinya nih Mbak. Ya, kita udah tahu ya. Mbak Rida, ini kita sekarang lagi ada di Ikrotalks dan kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini kan Baba kan baru jadi petugas haji beberapa hari yang lalu dan baru pulang ya. Nah itu selama 2 bulan, 61 hari tepatnya. Itu gimana tuh? Kalau misalkan boleh ceritain nggak dari awal ketika diberitahu kalau misalkan Baba akan berangkat jadi petugas haji, itu gimana responnya awal-awal? Nah, sebenarnya senang ya, karena ini kan bukan kesempatan yang semua orang bisa dapat seperti itu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Makanya saya bilang, pada saat itu memang kita sedang ada musibah seperti itu ya. Mungkin anak sedang sakit seperti itu. Kemudian mungkin babanya agak berat gitu. Jadinya dia diskusi ke saya. Kemudian gimana menurut kamu? Seperti itu ya. Nah, saya bilang, insya Allah saya bisa berjalan sendiri selama kamu di sana. Nggak apa-apa, kamu tetap berangkat. Saya bilang seperti itu.
Semoga dengan kamu di sana, kamu bisa mendoakan anak kita supaya selain juga kita usaha secara medis, mungkin Allah akan bantu karena kamu juga akan bantu orang-orang banyak di sana seperti itu. Betul, 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 betul. Silakan, saya bilang, silakan berangkat. Tapi dia memang masih agak ragu seperti itu karena posisinya ini adalah baru masuk kemo pertama ya. Setelah mungkin awal terdiagnosa memang harus dilakukan kemoterapi. Nggak apa-apa, saya bilang. Ya, Bismillah, berangkat. Pada saat detik-detik, maksudnya beberapa hari menjelang juga dia masih gimana seperti itu. Saya juga tetap, saya bilang, silakan, nggak ada masalah. Saya bilang, saya tetap usaha, tetap silakan berangkat seperti itu. Ya, pastinya, pastinya Berarti berat. Mbak Rida harus menjadi istri yang kuat dan lebih ekstra ya karena suami harus berangkat meninggalkan bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi bahkan sampai 2 bulan. Dan perjuangannya gimana waktu itu Mbak? Anak lagi sakit. Karena kan posisinya juga kita pergi berobatnya ke RSCM. Oke. Dan di mana sebenarnya ya RSCM pusatnya yang seluruh Indonesia. Di mana kita harus berangkat dari pagi, kemudian birokrasinya memang harus mondar-mandir ke sana dan ke sini, dan sebenarnya kita nggak bisa komplain juga seperti itu karena memang posisinya yang berobat bukan cuma 10-20 orang tapi ribuan orang seperti itu. Dan pastinya akan banyak birokrasi yang harus kita berjalan ke sana ke sini untuk administrasi segala macam seperti itu sampai pulangnya sore. Mungkin sampai kemo pertama suami juga bilang gimana yang senyamannya kamu, kalau memang bisa bawa kendaraan sendiri silahkan, tapi kalau memang nggak bisa ya pakai kendaraan online atau gimana seperti itu. Ya saya jalanin yang sebisanya saya seperti itu. Yang penting saya juga tetap usaha, babanya juga di sana tenang beribadah, dan anak-anak juga bisa saya take over seperti itu. Dan juga semoga apa yang dilakukan Baba di Tanah Suci itu bisa jadi doa juga, bisa jadi amal ibadah yang baik juga buat keluarga ya, akan dikembalikannya. Tapi sekarang Baba udah pulang, sudah menjadi seorang Haji Zuhelmi Hussein nih. Kalau Mbak Rida waktu kepulangan gimana nih? Mendapatkan Baba akhirnya kembali ke rumah gitu. Anak-anak gimana, Mbak? Anak-anak pasti sangat antusias ya, apalagi begitu menjelang babanya pulang, pasti mereka selalu nanyain Baba berapa hari lagi nih pulang. Oh, udah ngitungin kalender ya? Iya, hitungin terus gitu. Iya, nanti kita jemput Baba ya, seperti itu. Nah, kebetulan memang saya lagi libur, maaf, lagi lepas waktu itu habis jaga malam. Tetap saya usaha untuk jemput gitu. Walaupun memang malamnya itu memang lagi rame banget pasien ya, nggak tidur semalaman, tapi saya tetap usaha buat jemput supaya anak-anak bisa senang gitu. Walaupun banyak sempat bilang nggak apa-apa naik kendaraan online saja, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya usaha supaya anak-anak bisa ngerasain feel-nya gitu, ngejemput orang tua yang udah lama ketemu gitu. Biar dapat ya, langsung bisa dipeluk gitu. Ini kalau misalkan Haji Muda juga biar clear gitu, kalau Mbak Rida juga bekerja ya sebagai dokter ya di salah satu rumah sakit di Jabodetabek, betul? Iya. Ya. Nah, apa lagi ya? Iya benar, Prof, jadi speechless. Jadi mellow. Jadi mellow. Oke. Gini Mbak Rida, kalau misalkan dari segi komunikasi nih selama Baba berada di Tanah Suci, itu kira-kira anak-anak sama Mbak Rida sendiri itu seberapa intens sih? Hampir tiap hari ya, pasti ada komunikasi, apa itu video call,
seperti itu. Tetap ada inilah, ada komunikasinya. Terutama kalau kayak anak-anak memang maunya video call gitu. Kalau malah kalau misalnya kayak telepon biasa kok Baba nggak kelihatan. Jadi memang harus video call. Kalau saya ya sekedar WhatsApp, telepon biasa Punya gitu memang kabar. iya. Oke, oke, oke. Bapak gimana, Pak? Ya. Apa perasaannya ketika meninggalkan selama 61 hari ini? Ya. Mungkin tadi terlalu cepat ininya ya, terlalu maksudnya terlalu cepat klimaksnya, gara-gara tadi dibilang briefingnya kayak gini. Oke, mungkin saya ini sedikit ya. Saya kaget loh. Ceritakan ininya ya. Memang ketika pertama kali mendapat informasi untuk ikut BIMTEK persiapan dan sebagainya itu berbarengan dengan putri pertama saya itu dirawat lah masuk rumah sakit. Iya. Kemudian di mungkin hari kedua atau ketiga aja setelah dilakukan pemeriksaan radiologi baru didiagnosa putri pertama saya itu ada tumor di parunya gitu. Nah yang pasti itu sebagai orang tua pasti berat ya untuk mengetahui bahwa anak kita sakit gitu. Apalagi berbarengan dengan ada kesempatan tadi untuk berangkat menjadi petugas haji. Itu memang sampai Hamin sekian itu saya masih jamak sebenarnya. Jamak sampai kemudian tapi dua-duanya proses, entah itu proses pengobatannya dan juga proses persiapan keberangkatan itu saya tempuh dulu. Dua-duanya sampai ya ada titik terang bahwa ternyata jenis ini tumor yang didiagnosa di putri saya ini bereaksi terhadap kemoterapi. Jadi langkah yang diambil dokter itu adalah kemoterapi gitu. Ya pasti saya diskusi ya terus sama istri karena kalau saya nanti berangkat yang handle itu pasti istri gitu ya. Karena akan repot sekali. Akan repot sekali bolak-balik rumah sakit sebagaimana tadi diceritakan gitu. Tapi ya berkali-kali saya tanyakan istri support tetap yakin bismillah berangkat. Masih terhandle sendiri, ini kesempatan belum tentu datang dua kali. Betul. Kalau nggak diambil ya mungkin sayang ya juga ini kesempatan dan juga jadikanlah ini wasilah untuk doa lah, mendoakan putri saya agar disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah sambil di sini istri saya berikhtiar untuk pengobatan tadi. Alhamdulillah sudah berjalan kemoterapinya. Progresnya positif? Nanti mungkin dalam 3 minggu ke depan satu siklus lagi baru dievaluasi. Tapi trennya yang kasat mata alhamdulillah positif. Ya. Mungkin ini kali ya, Allah tuh ngajak, yuk Zuhelmi doanya sini aja nih yang deket nih kayak gitu. Jadi bisa berdoa lebih intens gitu ya. Iya. Terus juga Mbak Rida sudah menjadi istri yang sangat tangguh ya. Dengan melakukan semuanya dan meskipun babanya lagi menjadi petugas haji di Tanah Suci. Terima kasih Mbak Rida udah sharing-sharing ya. Terima kasih banyak. Semoga Inaya cepat sembuh, cepat sehat, cepat bisa beraktivitas kembali. Amin. Karena anaknya tuh ceria sekali. Ya, anaknya yang kuat sih juga. Iya, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Ikrotalk sekarang. Terima kasih Mbak Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, itu barusan tadi Mbak Rida, istri dari Baba Zuhelmi yang udah sharing-sharing nih, udah cerita-cerita. Ternyata ada permasalahan yang cukup mendalam ya ketika harus berangkat. Padahal anak kondisinya lagi sakit ya Bapak ya Zuhelmi ya. Ternyata nggak nyangka ya Har ya. Semoga cepat sembuh dok. Amin. Ya. Mohon doa para haji muda juga. Iya. Amin. Dan mungkin buat haji muda semua, sekarang kita udah memasuki sesi terakhir. Kita pengen nanya aja nih,
kalau misalkan dari saya sendiri untuk memotivasi kita nih orang-orang mungkin yang saat ini belum mendapatkan kesempatan dan mungkin juga yang namanya undangan dari Allah itu mungkin dari berbagai cara kali ya, dari sebagai petugas haji kah, atau mungkin sebagai jemaah, atau mungkin undangan tiba-tiba dapat gesek ale-ale gitu kan, dapat hadiah haji gitu, nggak mungkin ya. Ya pokoknya namanya undangan itu untuk orang-orang yang terundang dan mungkin yang sedang menyaksikan ini bisa mendapatkan undangan itu sesegera mungkin, sesiap mungkin. Dan kalau misalkan saya kembali lagi, saya ingin bertanya, apa sih value yang paling luar biasa dari perjalanan spiritual menjadi petugas haji di tahun ini? Boleh Bu Nurul dulu nih kayaknya, Bu Nurul. Iya, oke. Menurut saya ya, baik itu petugas ataupun jemaah, tidak ada yang berbeda. Ibadah haji itu menjadi sesuatu yang menunjukkan ketakwaan dan keikhlasan yang tertinggi gitu ya. Kita semua berangkat tidak pernah tahu apakah bisa kembali lagi dalam keadaan sehat seperti ini gitu ya. Karena kami pun juga melihat ada yang berangkat itu dalam kondisi yang sehat dan ketika pulang itu mohon maaf ya, akhirnya hanya tinggal barang-barangnya saja dan sertifikat kematian gitu ya. Jadi kita sama-sama nggak tahu, dan yang kelihatannya kuat juga kemudian jatuh sakit juga ada gitu ya, dan itu tidak masalah usia saja gitu, tapi ada juga yang muda juga kemudian di sana mendapatkan serangan jantung misalnya gitu ya, atau apa ya. Jadi menurut saya intinya adalah ibadah haji itu adalah bukti kepasrahan kita gitu ya, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar yang tertinggi. Jadi kita berserah diri, sudah sungguh-sungguh berserah diri. Jadi apakah kita masih berkesempatan ketemu keluarga lagi atau enggak, atau gimana, itu benar-benar kita ikhlaskan. Jadi menurut saya haji itu membuat relationship kita dengan Sang Pencipta itu tidak bisa dikatakan lah pokoknya. Oke. Ya. Satulah perjalanan spiritual Bu ya. Mas Kohar, apa nih value terbaik yang didapatkan dari perjalanan ini? Apalagi ini bukan hanya melaksanakan ibadahnya, tapi juga ditambah untuk menjaga jemaah juga nih sebagai petugas. Ya Mas, buat saya seragam ini adalah seragam terbaik sepanjang masa hidup saya, Mas. Ini adalah seragam jihad kita di zaman modern. Kalau zaman dulu kan kita jihad itu berperang ya, bawa pedang, naik kuda bersama Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang yang bisa kita lakukan menurut saya adalah melayani tamu Allah. Itu bukti yang paling nyata dan gampang. Dan saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi berperang di jalan Allah, melayani tamu Allah. Dari kesempatan bukan sekali seumur hidup aja ya. Betul. Kalau Bapak gimana, Pak? Ya, kalau saya mungkin mau membagi lesson learn ya dari kesempatan untuk menjadi petugas haji ini dari dimensi profannya dulu kali. Ada profannya, nanti baru ada yang sakralnya gitu ya. Dimensi profannya ya saya bersyukur bisa belajar banyak tentang seluruh prosesi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang di Arab Saudinya ya. Mulai dari jamaah datang, proses penempatan akomodasi, perpindahan dari Mekah ke Madinah ataupun sebaliknya, bagaimana mereka puncak haji Ar-Musna sampai kepulangan, itu juga kesempatan yang sangat saya syukuri ya. Bisa belajar banyak dari situ, bisa berkesempatan melihat langsung, terlibat langsung dalam proses itu. Kemudian dari dimensi sakralnya nih, yang spiritualnya gitu. Haji ini adalah simbol kesetaraan manusia di hadapan Allah, khususnya di hadapan Tuhan. Baik yang jamaah maupun yang petugas nih, saya banyak melihat ya mereka mungkin
di sana selama di sana menanggalkan seluruh mungkin jabatan, atribut, kelas sosial dan seterusnya. Saya banyak berinteraksi dengan ada beberapa mungkin tokoh-tokoh jenderal gitu ya. Tapi ketika bertugas dalam pelayanan semua itu ditanggalkan. Kita semua setara. Tugas kita di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Jemaah haji begitu juga gitu. Jadi dengan dari segala strata sosialnya, dari, latar belakang dan sebagainya itu dilepaskan semuanya. Mungkin disimbolkan dengan pakaian ihram itu kan putih ya. Putih itu kan simbol netral gitu, bahwa tidak ada tidak ada perbedaan lah antara seluruh manusia, seluruh hamba yang melaksanakan prosesi ibadah haji itu tadi. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak nih buat Bapak Ibu para petugas haji yang telah memberikan pelayanan terbaik, yang telah menjaga para Diyufur Rahman di Tanah Suci, karena andil seperti apapun di sana mungkin berimpact luar biasa kepada jemaah ya. Bahkan kalau misalnya kita mendorongkan saja yang mungkin menurut kita tuh biasa-biasa aja, tapi buat mereka bisa berada di masjid, mereka bisa menunaikan ibadah, itu feel-nya luar biasa kali ya. Dan untuk para petugas haji, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak Ibu petugas haji selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yang telah bekerja keras dan berkorban tanpa pamrih untuk melayani para jemaah haji Indonesia. Diberikannya pelayanan yang terbaik mulai dari saat kedatangan jemaah di Tanah Suci hingga kepulangan mereka ke tanah air. Walaupun banyak banget nih tantangan saat bertugas, namun tetap sabar dan ikhlas dalam melayani para jemaah. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa. Kami dari BPKH yang berada di tanah air yang tidak ikut berangkat merasa bangga luar biasa kepada para petugas haji yang telah melaksanakan perjalanan spiritual di Tanah Suci di tahun ini. Karena tahun ini cukup banyak lansia yang harus diberikan penanganan ekstra. Sekali lagi terima kasih buat Bapak, Ibu, Mas Kohar, Bu Nurul, Baba Zuhelmi yang sudah sharing-sharing nih di Ikro Talks. Dan juga mungkin buat teman-teman haji muda semua bisa mendapatkan motivasi mungkin, atau mungkin punya keinginan pengen berangkat haji juga pengen jadi haji muda, mulailah daftar haji dari sekarang. Karena dari tadi apa yang dibilang, kalau misalkan kita menjadi haji muda itu bisa memberikan juga pelayanan ekstra ini, bisa nambah amal ibadahnya ya di sana ya. Jadi nggak cuma jadi jemaah, tapi bisa membantu para petugas haji juga, bisa membantu para jemaah juga. Oke, mungkin sekian dulu Ikro Talks di episode hari ini. Dan mungkin nanti kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Masih ada juga 2 orang petugas haji yang berasal dari BPK yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.